Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang membahas mengenai dosa-dosa besar ya. Dan kita masih membahas dosa besar yang ketiga, yaitu dosa sihir ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa orang yang mempelajari sihir atau mengajarkan sihir maka dia akan terjerumus ke dalam kekufuran. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, li'anna sahira la budda wa an yakfur. Bahwasanya orang belajar sihir itu mau tidak mau harus kufur terlebih dahulu. Jadi jangan coba-coba belajar sihir. Dalilnya beliau mengatakan kufur ada dua dalil. Pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Sulaiman tidak kafir, kata Allah, tapi setan-setanlah yang kafir karena dia mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, di sini disebutkan bahwa yang mengajarkan sihir itu disebut kafir, sehingga dijadikan dalil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala bahwa yang mempelajari sihir adalah kafir. Dalil kedua yang beliau pakai masih di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 karena ayatnya panjang, yaitu perkataan dua malaikat ketika ada seseorang ingin belajar sihir. Maka malaikat tersebut mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya aku ini ujian bagi kalian. Oleh sebab itu janganlah kalian kafir dengan mempelajari sihir. Nah, jadi berdasarkan perkataan malaikat ini yang mempelajari sihir adalah kufur ya. Nah, kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala juga kemarin sudah menyebutkan jenis-jenis sihir. Yang pertama kemarin yang beliau sebutkan ilmu asimia yang termasuk ke dalam ilmu sihir. Ilmu asimia itu ilmu rahasia huruf. Jadi kalau agak ke sini raja-raja. Seperti ada tulisan A, Ma, kemudian bintang, kemudian ada pedang-pedang. Nah, itu adalah ilmu sihir. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mempunyai raja-raja seperti itu, bakar. Kemudian yang kedua, yang termasuk ilmu sihir, yaitu seorang suami tertahan, tidak bisa menggauli istrinya, itu adalah sihir ya. Disebutkan kemarin, fi uqil mar'i an zaujatihi wa huwa sihrun. Begitu juga seorang suami yang mereka tertahan, tidak mau menggauli istrinya, itu pun sihir. Istrinya cantik, istrinya soleha, tapi dia nggak mau, itu terkena sihir. Kemudian contoh sihir yang beliau sebutkan yaitu wafi mahabbati zauji li imraatihi wa fi bu'diha wa bu'dihi wa asbahi dzalik. Begitu juga sihir itu bisa membuat seorang suami semakin mencintai istrinya. Jadi yang kita kenal dengan ilmu ilmu asihan yang menjadikan seorang suami cinta kepada istrinya atau sebaliknya, istrinya cinta kepada suaminya, itu ilmu sihir ya. Makanya kalau ada orang, biasanya bahasanya orang pintar,
tapi sebenarnya itu dukun. Biasanya dia bisa menjadikan suaminya semakin cinta kepada istrinya, misalnya. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Itu jangan diikuti karena itu adalah ilmu sihir nanti ya. Tapi beda lagi kalau ibu-ibu dikasih uang sedekah sama suaminya, semakin cinta, itu bukan sihir, bukan. Itu karena cinta dikasih uang saja ya. Jadi bapak-bapak kalau mau dicintai istrinya, ya kasih uang sedekah atau belikan baju baru atau belikan emas, karena karakter ibu-ibu itu suka belanja, suka hal-hal seperti itu. Tidak perlu dengan datang kepada orang pintar agar lebih dicintai, tidak usah. Itu sihir ya nanti. Nanti kalau kita masuk ke situ meminta kepada orang pintar, kita akan terjerumus ke dalam kekufurannya. Begitupun sihir itu membuat suami benci kepada istrinya atau sebaliknya. Itu pun adalah ilmu-ilmu sihir ya. Ini sekedar rangkuman saja. Nah kemudian yang ketiga, hukuman bagi pelaku sihir. Kemarin sudah disebutkan, yaitu dibunuh. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku sihir yaitu dibunuh. Tapi yang membunuh adalah ulil amri ya, pemerintah yang sah, bukan masyarakat, bukan. Adapun dalil yang dipakai oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan bahwa penyihir itu harus dibunuh berdasarkan 3 dalil. Pertama yang beliau pakai hadis yang bersumber dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqati, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah sihir yang beliau sebutkan. Jadi sihir itu membinasakan, bisa menjadikan orang sakit, bisa menjadikan orang meninggal, bisa memutuskan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Makanya kata Nabi, sihir itu membinasakan. Makanya hukuman yang pantas bagi penyihir itu adalah dibunuh, kata beliau, berdasarkan hadis ini. Kemudian dalil yang kedua yang beliau pakai bahwa tukang sihir itu hukumannya dibunuh, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haddus sahiri darbahu bisayfi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal. Akan tetapi perkataan tersebut, perkataan hukuman tukang sihir, hukumannya dipenggal, bukan hadis Nabi, tetapi perkataan sahabat Jundub, seperti yang kita sebutkan kemarin kisahnya. Ketika Jundub memenggal orang yang sedang bermain sihir ya. Jadi nama hadisnya hadis mauquf, tidak nyambung ke Nabi, tapi nyambung ke sahabat ya. Nah kemudian dalil yang ketiga yang dipakai oleh Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan hukuman bagi tukang sihir itu dibunuh berdasarkan asar perkataan sahabat Umar. Jadi diterangkan di dalam asar bahwa atana kitab Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanatin anikulu kulla sahirin wa sahiratin. Telah datang kitabnya Umar atau suratnya Umar setahun sebelum beliau meninggal, bunuhlah tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Jadi itu 3 dalil yang dipakai oleh Imam Az-Zahabi bahwa hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Dan ini tidak kejam karena tukang sihir pun kejam kan. Mereka membunuh, menyakiti, membuat orang sakit, memisahkan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Dan ini di negara Islam di sebagian seperti di Arab Saudi sudah dipraktekkan ya. Di Saudi itu dukun tukang sihir dipenggal dengan pedang dan satu tangan saja al-gojo, langsung kepalanya putus. Bedanya di Indonesia tukang sihir dukun dicium tangan, dianggap sakti ini, dianggap orang sakti di Indonesia. Di Saudi dipenggal kepalanya, dukun tukang sihir itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala beliau berkata, beliau membawakan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, salasun la yadkhulunal jannah. Kata beliau, 3 golongan orang yang tidak akan masuk surga.
Yang pertama mudminul khamr, yaitu orang yang suka minum arak, minum khamr. Yang kedua waqati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan yang ketiga wa musaddiqum bisihri, yaitu orang yang membenarkan sihir. Nah, kata Nabi SAW, 3 golongan ini tidak akan masuk surga. Tapi ingat ikhwan dan juga akhwat, hadis seperti ini hadis ancaman. Jadi artinya kalau ada orang misalnya dia minum khamar, jangan langsung divonis lah kamu tidak akan masuk surga. Bukan seperti itu. Karena bisa saja Allah ampuni kan dosanya. Karena semua dosa Allah ampuni kecuali dosa apa? Dosa syirik. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Nah, jadi ada kemungkinan dosa-dosa yang disebutkan ini diampuni. Yang kedua, para ulama membawa hadis ini yang menyebutkan bahwa tidak akan masuk surga 3 golongan ini kalau dia melakukannya diyakini dengan perbuatan tersebut perbuatan halal. Jadi dia menghalalkan khamr, dia menghalalkan memutuskan silaturahim, kemudian dia menghalalkan membenarkan sihir. Karena semua dosa ketika pelakunya menganggap itu halal, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran. Sedangkan orang kafir kan tempatnya di neraka. Beda ketika orang melakukan meyakini oh ini haram tapi melakukan, beda. Makanya para ulama membawakan dengan 2 makna. Yang kedua, tidak masuk surganya orang tersebut karena meyakini perbuatan minum khamr, memutuskan silaturahim, membenarkan sihir adalah perbuatan halal. Paham ya? Baik. Nah, yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan masuk surga ini yaitu mudminul khamr, yaitu tukang minum arak, minuman keras atau yang sejenisnya, seperti ganja misalnya, atau sabu-sabu, atau pernah dengar daun kecubung katanya. Daun kecubung kalau dipakai dibikin tembakau, dijadikan rokok, itu katanya bisa mabuk juga katanya ya. Anda pernah dengar dari ada orang ngambil bunga kecubung atau daunnya dijadikan tembakau, dihisap itu sampai 2 hari tidur katanya, saking mabuknya. Nah, jadi segala sesuatu yang memabukkan itu dihiaskan dengan khamr ya. Karena Nabi bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap yang memabukkan hukumnya haram ya. Dan tidak boleh juga khamr ini dijadikan obat untuk diminum, tidak boleh ya. Adapun kalau dipakai bukan diminum ya boleh, seperti mengobati luka ya, luka dengan alkohol boleh. Tapi kalau diminum kemudian meyakini ini untuk obat tidak boleh, haram. Dan ada hadis yang harus kita catat bahwa ikhwan dan juga akhwat, ini untuk jadi pegangan ya, bahwa Nabi mengatakan tidak ada obat yang menjadikan seseorang bisa sembuh dari obat yang haram, tidak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan kesembuhan bagi kalian dari barang yang diharamkan kepada kalian. Jadi tidak ada obat dari barang haram. Ini catat, bukan hanya khamr saja, nanti yang lain banyak. Karena yang kita lihat ada sebagian keyakinan kalau sakit panas katanya harus minum darah apa? Darah kelinci katanya. Darah kelinci dalam marmut itu bagus untuk obat panas katanya. Itu tidak boleh, apalagi darah ini kan dari Al-Quran dan Sunnah pengharamannya. Di dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan bagi kalian bangkai, yang kedua ini darah. Jadi tidak boleh orang minum darah ya. Sebagian orang minum darah
ular kobra, katanya untuk hubungan suami istrinya jadi kuat. Itu tidak ada ya. Haram ya, haram. Begitu juga ada orang makan anak tikus katanya untuk obat asma dan lain sebagainya. Tidak boleh. Tikus haram ya. Tikus, kemudian ular. Jadi pengharaman makanan itu pertama binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh seperti ular, kalajengking, tikus, anjing galak, atau binatang yang dilarang membunuhnya seperti lebah atau burung hudhud, suradi, kemudian kodok. Itu kodok tidak boleh dibunuh. Kodok. Jika ada pertanyaan nanti disampaikan di tanya jawab ada ya. Karena kita tidak sedang membahas fikih, cuman ini sepintas saja. Adapun kodok, ada hadis khusus tidak boleh makan kodok. Jadi ada seorang tabib atau dokter bertanya kepada Nabi, "Ana tabiban sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dibda'i yaj'alha fi dawain fanahan qatliha." Seorang tabib bertanya kepada Nabi tentang kodok yang akan dijadikan obat. Fanahan qatliha, Nabi melarang membunuh kodok. Jadi kalau bapak-bapak mau makan kodok, keluarnya hidup boleh. Sebab yang Nabi larang itu tidak boleh membunuh kodok. Makan kodok hidup, keluar hidup boleh. Nah ini hanya sepintas saja ya. Ini bukan tema pembahasan kita. Tentunya ini bab fikih panjang. Jadi yang ana maksud bahwa tidak ada barang-barang haram bisa dijadikan obat, tidak ada. Termasuk yang kita contohkan tadi adalah khamr, minuman keras ya. Jadi Nabi bersabda 3 golongan tidak akan masuk surga. Yang pertama, orang peminum khamr, tidak boleh diminum sengaja atau dijadikan obat ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua yang Nabi sebutkan tidak akan masuk surga yaitu waqati'ur rahim, yaitu orang yang memutuskan hubungan silaturahim ya. Jadi hubungan silaturahim itu bukan dengan orang lain, tapi yang masih ada hubungan rahim, hubungan keluarga. Seperti seseorang memutuskan hubungan dengan kakaknya, dengan adiknya, ini memutuskan silaturahim. Dan ini yang masuk ke dalam hadis ini yaitu orang yang memusuhinya, yang memutuskan. Adapun si korban tidak termasuk. Karena banyak yang bertanya kepada anak, Ustaz, anak itu setelah hijrah dimusuhi Ustaz sama keluarga, sama kakak, sama adik, sama om. Anak belum jawab, cuma dalam hati anak ngomong, jangankan antum, anak juga sama. Jadi tantangan sama antum itu kecil, anak lebih berat. Ya. Jadi maksud anak, ketika ada orang musuhi kita gara-gara agama yang kita bela sampai memutuskan silaturahim, itu kita yang menjadi korban tidak termasuk. Tapi nanti orang yang memusuhi kita yang masuk ke dalam hadis ini. Misalnya setelah kita hijrah, kita dikucilkan sama adik, sama kakak, sama orang tua, sama om, sama tante. Itu mereka yang memutuskan silaturahim. Kita tidak termasuk ya, karena banyak orang yang mengadu seperti itu. Anda bilang harus bersabar. Ustaz pun banyak yang dibully, dikucilkan. Karena kita itu tidak peduli dengan omongan orang, dan juga akhwat. Yang kita khawatirkan nanti, agama yang kita yakini, keyakinan yang kita yakini akan dihisab dan akan diminta pertanggungjawaban kelak. Kalau seandainya yang kita yakini ini bertentangan dengan 1000 masyarakat, dengan 1000 manusia, tapi tidak menyelisih Nabi, kita aman. Nabi ridho, Allah ridho, kita aman. Tapi sebaliknya, kalau masyarakat cinta, kita dicintai, dihormati oleh ribuan orang, tapi Allah benci, Nabi benci, maka kita rugi kelak di akhirat ya. Makanya anak nasihatkan untuk semua ikhwan harus senantiasa bersabar ya. Baik, nah jadi yang kedua yang Nabi sebutkan, 3 golongan yang tidak akan masuk surga yaitu orang yang memutuskan hubungan silaturahim ya. Kemudian yang ketiga yang menjadi pokok pembahasan kita, Nabi sebutkan yang ketiga musaddiqum bisihri, yaitu orang yang membenarkan sihir.
Maksudnya bukan percaya dengan sihir, bukan, tapi orang yang membenarkan omongan penyihir. Seperti kita sering dengar hadis Nabi yang mengatakan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan omongannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni kufur dengan Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, tidak diterima sholatnya 40 hari. Tapi maksud anak, jadi ketika disebutkan di dalam hadis ini, yang tidak akan masuk surga, yaitu yang membenarkan sihir, bukan menganggap oh sihir itu benar adanya, bukan, tapi membenarkan ucapan penyihir. Misalnya penyihir itu mengatakan begini begitu, dia membenarkan, mengiyakan, percaya, maka dia diancam oleh Nabi tidak akan masuk surga. Adapun kalau membenarkan sihir adanya, maka kita semua sepakat sihir itu ada. Karena dalam masalah sihir itu, ikhwan, ada 3 kelompok. Yang pertama, ada orang yang tidak percaya dengan sihir. Dia murni tidak percaya dengan sihir, tidak percaya dengan santet. Jadi dia tidak percaya sama sekali. Ada golongan-golongan seperti ini. Nah, yang kedua, ada, padahal ada kan sihir itu, ada di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa. Kemudian kemarin kita juga sudah sebutkan kisah bahwa setan-setan menaruh mantra-mantra sihir di bawah kerajaan kursi Nabi Sulaiman. Itu ada sihir itu. Bahkan termasuk di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang perempuan kan ngadu kepada Aisyah karena dia telah belajar sihir. Bahkan sihirnya itu canggih, kemarin kita sebutkan. Dia menanam gandum, gandumnya langsung tumbuh, kemudian langsung matang, kemudian langsung sudah matang langsung kering, sudah kering langsung menjadi apa? Menjadi tepung, sudah menjadi tepung langsung menjadi roti. Dalam waktu itu juga, sehingga dia mengadu kepada Aisyah kan kemarin. Bagaimana ini orang bisa sakti seperti ini? Jadi sihir itu ada dengan banyak riwayat. Nah, ada sebagian orang yang kedua, dia terlalu percaya dengan sihir sehingga sedikit-sedikit dihubungkan dengan sihir. Anaknya sakit, wah ini gara-gara disantet orang. Kemudian dagangannya tidak laku, wah ini pasti gara-gara pedagang yang tutup, sirik sama saya, iri. Jadi semuanya dihubungkan dengan sihir. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak masuk ke golongan yang pertama, tidak masuk ke golongan yang kedua, yakni dengan sihir percaya, tetapi harus ada bukti berdasarkan dalil. Seperti yang kita sebutkan kemarin, bahwa salah satu definisi sihir itu adalah mantra-mantra, jampe-jampe yang bisa menyebabkan orang sakit bahkan meninggal dan bisa memutuskan hubungan suami istri. Jadi berdasarkan dalil kita meyakininya. Jadi kita tidak masuk ke golongan pertama yang tidak percaya adanya sihir, tidak juga masuk ke golongan yang kedua yang sedikit-sedikit, anak saya pasti ada yang guna-guna, atau dagangan saya kok sepi ada yang guna-guna, atau sedikit-sedikit di rumah lu sakit-sakitan, terus menyalahkan orang, itu tidak boleh. Baik, nah jadi yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis ini, salasun la yadkhuluna jannah, 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, orang yang suka minum khamr. Yang kedua, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Yang ketiga, orang yang membenarkan sihir, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan perkataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Beliau berkata, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya, kata beliau, jampe-jampe, jimat-jimat, dan juga tiwalah. Tiwalah itu sihir yang bisa menjadikan suami cinta kepada istrinya, atau istri lebih cinta kepada suaminya, itu tiwalah. Nah, kata Nabi, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampe-jampe, jimat-jimat, dan tiwala adalah kesyirikan. Ini kan tiwala itu sihir yang bisa memutuskan hubungan atau mencintai suami istri.
Pertama bisa kufur, yang kedua bisa termasuk ke dalam kesyirikan. Jadi sudah tidak ada pilihan. Karena kalau dia terjerumus ke dalam kesyirikan, berat juga. Karena ancaman pelaku kesyirikan kan 3. Pertama, seluruh amal dia hapus ya. Yang kedua, dosanya tidak diampuni. Yang ketiga, tempatnya kekal di neraka. Dan itu sudah kita bawakan kemarin di bab yang pertama tentang dosa-dosa besar. Nah, jadi yang pertama kata Nabi yang termasuk ke dalam kesyirikan itu adalah jampe-jampe atau mantra-mantra. Makanya hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak. Kadang kita kalau anak apa bisa, jampe kasih anu, ulah sudah tahu itu pakai jampe-jampe. Minta jampe kasih anu supaya cager, jampe kasih anu supaya pinter. Nggak boleh. Jampe-jampe atau mantra-mantra atau bahasa yang lainnya adalah jam-jawokan, itu termasuk ke dalam kesyirikan. Jangankan jampe-jampe atau mantra-mantra, ayat-ayat Al-Quran saja yang bersumber dari Al-Quran, kalau seandainya menetapkan ke dalam perkara yang tidak ditetapkan oleh Nabi, itu beda kan jatuhnya. Seperti orang misalnya, antum kalau mau punya rezeki yang banyak, baca misalnya apa, Ar-Razzaq misalnya, berapa? 2000 kali misalnya. Itu Nabi tidak menetapkan, dilakukan oleh kita. Ingin dapat rezeki dibaca sehari semalam Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Pagi hari masih tetap saja gitu-gitu aja. Nah, jadi ayat Quran saja maksudnya ketika disalahgunakan, tidak sesuai dengan dalil, pemanfaatannya itu akan terjerumus ke dalam perkara yang bid'ah. Apalagi ini jampe-jampe, mantra-mantra. Makanya kita tinggalkan. Kalau seandainya kita misalnya anak sakit, ya, karena kadang-kadang seperti itu karena panik mungkin. Kadang datang ke orang pintar, sudah tahu dia doanya itu ngawur ya, jampe-jampe, ayat Quran dicampur dengan segala macam. Kayak yang kemarin kita bahas bahwa sihir itu kadang-kadang mantranya dicampurkan dengan ayat Quran kan, kemarin kita jelaskan. Itu tidak boleh datang ke orang-orang seperti itu ya. Kalau mau ruqyah syar'iyyah, itu pun ada aturan-aturannya ya. Nah, jadi yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innar ruqa, sesungguhnya jampe-jampe itu adalah kesyirikan. Yang kedua yaitu tamimah, yang disebut dalam kesyirikan yaitu tamimah. Tamimah itu jimat-jimat. Awalnya dulu adalah tamimah itu sejenis manik-manik, kayak sejenis tasbih. Kemudian dimasukkanlah benang, diikatkanlah ke anak, dijadikan gelang untuk penangkal dari keburukan, misalnya dari ain, dari segala macam. Itu namanya tamimah. Nabi melarang tamimah, tidak boleh ada jimat-jimatan. Bahkan banyak dalil-dalil yang mengatakan barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, ini sekarang tamimah ini atau jimat-jimat ini bukan hanya dipakai oleh anak-anak kecil. Kalau di zaman Nabi dulu anak-anak kecil. Sekarang banyak orang-orang dewasa yang memakai jimat-jimat. Dia simpan di dompetnya. Kadang disimpan di sabuknya. Kalau tertinggal mereka tidak percaya diri. Balik lagi ke rumah. Kenapa? Sabuk ketinggalan, ada apa? Ada jimatnya. Jimat untuk keselamatan. Jimat agar dagangannya laris, agar usahanya lancar, agar dicintai oleh perempuan. Sudah gitu jimatnya dibawa ke WC. Ini penghinaan. Nabi dulu pernah memakai cincin yang bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Ketika masuk ke WC, dia letakkan karena ada tulisan lafaz Allahnya. Kan tidak boleh kita ke WC membawa-bawa seperti itu. Nah, ini dibawa jimat yang bertuliskan, misalnya ayat kursi atau tulisan apa, pakai sabuk dibawa ke WC, di dompet dibawa ke WC, tidak boleh ya. Adapun kalau handphone boleh, handphone yang ada aplikasi Qurannya itu boleh. Karena apa? Itu sama seperti orang hafal Quran, karena aplikasinya tertutup kan. Jadi ketika dimatikan, itu tidak terlihat. Itu dikiaskan sama seperti orang hafal Al-Quran. Saya hafal surah Al-Fatihah. Masuk ke WC boleh tidak? Boleh. Orang
bawa handphone, ada aplikasi Quran, ada aplikasi hadis, dibawa ke kamar mandi, ke WC, boleh. Selama aplikasinya tidak terbuka. Adapun kalau terbuka tidak boleh. Makanya himbauan buat ibu-ibu, bapak-bapak, kalau seandainya punya di handphone itu apa? Sudah azan. Wallpaper ya. Wallpaper yang tulisan Allah biasanya. Ada la ilaha illallah. Itu tidak boleh dibawa ke kamar mandi karena biasanya kalau handphonenya nyala, ada notifikasi misalnya ada SMS masuk, ada WhatsApp masuk, itu kan nyala sendiri, terlihat nanti wallpapernya tulisan Allah atau la ilaha illallah, tidak boleh. Ganti saja sama yang lain. Jadi selama terlihat seperti itu maka tidak boleh ya. Baik, jadi yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam kesyirikan yaitu tamimah atau jimat-jimat ya. Kemudian yang ketiga yaitu tiwalah, yang termasuk ke dalam kesyirikan yaitu tiwalah. Tiwalah itu yaitu sihir yang menjadikan hubungan suami istri semakin lebih mencintai lagi. Jadi hati-hati kalau kita sudah mulai ada percekcokan rumah tangga, kemudian datang ke siapa? Ke orang pintar agar kita rukun kembali. Hati-hati, itu bukan cara yang satu. Justru ini adalah sihir. Ini tiwala itu menjadikan hubungan suami istri semakin romantis. Kalau mau kata anak tadi, kalau ingin istri lebih cintai sama istrinya, istri lebih cinta sama suaminya, ya dikasihlah hadiah, diberikanlah mesin cuci agar tidak capek nyucinya ya. Diberikanlah apa namanya rice cooker buat nanak nasi, dipermudah. Nanti istrinya akan lebih cinta ya. Nah ini dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ya. Baik, sebagai penutup, ini sebenarnya panjang ya. Jadi sebagai penutup kata beliau, wa'lam anna katsiran minal kaba'iri bal ammataha illal aqal. Yajhalu khalqun katsirun minal ummati tahrimahu. Jadi maknanya ketahuilah bahwa kebanyakan dari dosa-dosa besar ini, yaitu dosa sihir ini, orang hanya sedikit saja mengetahui. Kebanyakan mereka tidak mengetahui tentang keharaman ilmu sihir ini. Jadi masih banyak orang yang tidak mengetahui tentang haramnya belajar sihir ini. Kemudian beliau panjang lebar, cuman anak rangkum saja ya, karena khawatir tidak tuntas lagi. Jadi kita ingin bab ini tuntas. Insya Allah kedepannya kita masuk ke dosa besar yang keempat nanti, yaitu meninggalkan sholat. Jadi kita tuntaskan saja. Anak ringkas saja rangkum dari apa yang beliau sampaikan. Jadi beliau memberikan rukhsah kepada orang yang dia tidak mengetahui bahwa sihir itu ternyata haram. Jadi kita tidak bisa memponis seperti yang beliau sebutkan dari atas tadi, bahwa dia masuk ke dalam kekufuran, kemudian dia itu harus dibunuh misalnya. Tidak, karena bedakan antara orang yang paham hukum dengan orang yang belum mengetahui. Apalagi kata beliau, kalau orang tersebut baru masuk Islam, sehingga orang tersebut belum memahami apa itu sihir, atau orang tersebut pindah dari negara kafir pindah ke negara Islam, kemudian dia mempelajari sihir misalnya, karena dia kan tidak mengetahui itu perbuatan sihir. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu mereka tidak dapat hukuman yang disebutkan oleh beliau. Dan beliau menyebutkan bahwa kita sebagai para dai hendaklah memberikan nasihat atau menceramahi mereka dengan cara yang lembut. Karena bedakan dakwah kepada orang yang awam dengan kepada orang yang bandel. Kalau orang sudah mengetahui jimat itu syirik, sihir itu syirik, kemudian dipaksakan, beda lagi. Ini orang yang awam. Karena kebanyakan kan orang ikut-ikutan kan, kebanyakan orang dibawa untuk ziarah kubur sama kiai. Sampai di sana disuruh minta. Kamu mintalah, ini kan wali katanya. Minta agar cepat-cepat jodoh, agar dagangannya laris, agar usahanya lancar, agar cepat-cepat naik jabatan. Dia tidak tahu apa-apa, hanya diarahkan. Nah, orang seperti ini tidak boleh kita sirik-sirikan. Jadi kamu sirik sudah meminta ke kubur-kubur, karena orangnya masih polos kan, tidak mengetahui.
Kemudian beliau membawakan dalil wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan Allah tidak akan mengazab sebelum diutusnya seorang rasul ya. Dan tentunya masih banyak yang tidak bisa Ana sampaikan ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apa tadi? Mau program untuk apa nih? Untuk santunan. Afan. Tadinya malam ini Ana itu ingin memberikan program santunan untuk duafa atau cuman Ana kan tadi capek, jadi istirahat di rumah saja itu cuma setengah jam. Jadi belum sempat meminta kepada Ustadz untuk siapa saja yang termasuk ke dalam duafa, terus programnya mau seperti apa. Jadi insya Allah kalau tidak minggu depan lagi, kita insya Allah akan berikan santunan kepada duafa atau fakir miskin, dan tidak ada tembusan juga dari Ustadz ya. Mungkin minggu depan atau minggu depan ini. Baik, mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.